Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai penyakit yang diderita selama 3 tahun lebih ya. Saya dirawat 3 kali di rumah sakit. Nah, nama penyakitnya itu penyakit skizofrenia. Setelah saya teliti dan ditinjau dari beberapa video gitu yang menjelaskan bahwa ada beberapa gejala atau ciri-ciri skizofrenia atau paranoid skizofrenia. Yang pertama, aku ngalamin halusinasi auditorik, dimana auditorik itu suara ya, halusinasi suara. Halusinasi suara itu berasal dari orang-orang yang bicara kepada kita ataupun melalui musik. Musik juga bisa menjadi halusinasi bagi pengidap skizofrenia. Contohnya aku dulu halusinasi auditorik musiknya itu kalian tahu kan lagu Iksan Skuter yang bingung, yang kiri dikira komunis. Nah, aku itu ngalamin halusinasi musik, judulnya itu. Aku terus terngiang-ngiang di telinga itu, musiknya itu tentang kiri. Nah, berawal dari situ aku jadi naik motor ngabisin bensin gitu, keliling-keliling kota, jalannya belok terus ke kiri. Ada juga bisikan-bisikan yang baik. Contohnya aku ketemu orang ya, dia bilang gini ke aku, "Alus budak teh muncek bahasa Sunda nama." Kalau bahasa Indonesianya mungkin gini, "Bagus ya ini anak," gitu. Terngiang-ngiang di kepala sampai gak bisa tidur. "Bagus ya nih anak, bagus ya nih anak." Sampai ke kamar mandi pun terngiang-ngiang, "Bagus ya nih anak, bagus ya nih anak." Jadi bisikan-bisikan negatif kalah sama bisikan-bisikan yang baik tadi. Kayak lagu-lagu nyanyian yang dinyanyiin sama teman-teman aku, kayak contohnya lagu-lagu zaman dulu lah, terngiang-ngiang juga di kepala. Nah, terus ada halusinasi visual, kayak ngelihat setan, ngelihat iblis, ngelihat anak kecil yang datang ke kita, ngelihat arwah sendiri yang datang ke kita padahal kita belum meninggal kan. Itu aneh banget kalau dipikir secara logika. Cuman ya namanya penyakit paranoid skizofrenia ya, itu hal wajar mungkin bagi dokter. Mungkin mereka tahu penyebab-penyebabnya gitu. Nah, yang aku aneh itu, aku dulu ngelihat kayak iblis. Jadi kayak bukan ayah aku. Terus aku ngelihat bayangan-bayangan aneh. Aku ngelihat tembok kayak gerak-gerak sendiri. Bukan nyabu ya, bukan. Terus tiap tidur kayak ada yang ngawasin dari luar gitu. Kelihatan bayangannya. Aku selama mengidap penyakit ini gak bisa tidur semalaman. Makanya aku dilarikan ke rumah sakit dan dirawat sampai 3 kali. Perawatan pertama aku keluar, terus kambuh lagi, keluar, kambuh lagi, keluar, seterusnya lah sampai 3 kali dirawat. Nah, terus ada halusinasi pembauan, kayak nyium-nyium aroma kemenyan, padahal itu nggak ada sebetulnya. Tapi sama kita yang kita yang ngalamin ini, itu ada kecium itu aroma kemenyan, terus aroma-aroma kembang melati, aroma-aroma bau busuk, bau tanah, itu kecium sama kita. Nah, terus dibarengi sama waham. Waham itu yaitu keyakinan yang tidak sesuai dengan realita, yang orang lain anggap tidak benar, sama kita pengidap skizofrenia itu dianggapnya benar gitu. Nah, terus kayak tadi halusinasi auditorik dibarengi dengan waham. Aku pernah ngalamin satu hal di mana
aku itu kayak dikejar seseorang gitu, padahal gak ada yang ngejar. Sampai aku keliling-keliling gitu di kampung, padahal gak ada yang ngejar. Terus juga ada waham keagamaan. Nah ini yang paling unik yang dialamin para pengidap skizofrenia. Dulu aku ngerasa kayak dirasuki sama arwah Prabu Siliwangi. Padahal gini, energi tuh kayak banyak banget di dalam tubuh sampai gak bisa nahan diri buat ngendaliin tubuh gitu. Tangan panas, terus minum air rasanya pahit. Nah, paham keagamaan terus kayak kerasukan nabi, kita kayak punya nubuat atau mujizat yang mau dilakuin. Nah itu bahaya banget buat yang ngerasain gitu, soalnya itu udah parah banget sih sebetulnya. Aku dulu ngiranya aku itu Raden Kian Santang ya, yang bisa berubah jadi banyak. Nah aku satu yang lagi sholat, satu yang lagi tidur, satu lagi yang lagi baca Quran, dan satu lagi yang keliling-keliling kota naik motor. Bukan baca Quran, jikir. Nah itu tuh pas lagi jikir, kepala itu terasa mau meledak, jadinya nggak bisa nahan dan akhirnya stop. Mau tidur tetap gak bisa tidur karena ada halusinasi auditorik, halusinasi yang lain. Nah tidur itu di rumah sakit dikasih obat, sebetulnya disuntik. Aku sampai disuntik di pantat, terus disuntik di tangan, beberapa kali aku disuntik ya, gak kehitung lah. Nah terus ada skizofrenia simplex. Nih aku juga ngalamin ini. Jadi kita punya keluarga di rumah, tapi kita malah milih menggelandang kayak orang gila gitu. Aku dulu ngalamin, aku tuh nyari si mama di rumah sakit, padahal si mama itu ada di rumah. Makanya aku kabur dari rumah buat nyari si mama, sampai bawa-bawa es kelapa gitu buat nyembuhin dia. Aku mikirnya dia sakit, sampai aku dikejar Satpol PP waktu itu dan sampai ditelepon RT RW gitu, dan akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit. Nah itu aku sambil bawa kamera yang nilainya hampir 10 juta lah ya, sama lensanya. Itu aset yang sangat berharga bagi aku, tapi ya namanya juga ini hilang. Jadi kameranya itu hilang guys, hilang di belakang rumah sakit. Cuman aku waktu itu keburu dimasukin ke rumah sakit, jadinya nggak keburu buat nyari kamera gitu. Nah aku pas dengerin lagu yang kiri itu, aku sampai nyasar dari Bandung ke Garut lewat Pangalengan, lewat Pantai Selatan. Rumahku di Banjar itu jauh banget kalau lewat Pangalengan. Aku nyasap ke Garut. Aku berangkat jam 9 pagi, nyasap di Garut itu jam 6 maghrib. Terus aku balik lagi, putar balik karena Google Mapnya error. Putar baliklah, dan akhirnya ada yang terabas gitu ya kalau gak salah. Nah aku ngikutin mereka gitu dari belakang, diarahin lah sama mereka buat arah jalan pulang gitu. Terus sampai aku capek gitu, telinga kayak kebeset-beset silet, sakit. Aku tidur di pinggir jalan, motor disimpan di pinggir jalan juga gitu. Terus ada yang ngajak pulang, mau pulang nggak katanya. Nah aku bingung di sana, kok ada yang mau ngajak pulang gitu, pulang kemana, padahal rumah aku kan masih jauh gitu. Nah terus aku pulang deh ke Banjar sambil bawa obat. Itu udah keluar dari rumah sakit waktu itu. Nah jadi tuh guys, penyakit yang aku alami itu sangat berbahaya ya ternyata. Untungnya aku sekarang udah sembuh, tapi berobat masih jalan sebulan sekali ke rumah sakit. Dan akhirnya sekarang dosisnya dikurangin karena
ya mungkin perkembangannya sangat cepat gitu karena obat yang diracik sama dokter. Terus aku makan tiap hari buat tidur. Nah aku tidur itu pakai obat. Kalau nggak pakai obat itu aku nggak tidur, sumpah.